Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu rasulullah wa dinil haq yudhiru ala dini kullihi wa yukarrimu al-kafirun wa la yukarrimu al-mujrimun. Alhamdulillah wa syukurul rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن منهما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, teman-teman yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kemampuan, kesempatan, sehingga Allah masih menggerakkan langkah-langkah kaki kita dari rumah kita menuju tempat terbaik yang ada di muka bumi ini bernama rumah Allah Subhanahu wa taala. Duduk bermajlis ilmu seperti ini adalah hal yang sangat indah jika kita mampu mensyukurinya. Tidak semua orang diberikan kemampuan dan keinginan untuk duduk di majelis ilmu. Padahal kalau kita melihat barometer semangatnya seseorang mengejar surga, bisa dilihat dari seberapa semangat dia mengejar majelis ilmu. Bukankah Rasulullah SAW bilang, ilmu dan surga satu simpul ikatan kuat yang tidak bisa dipisahkan. Mustahil orang bisa memasuki surga Allah tanpa mengetahui ilmu la ilaha illallah. Karena itulah kunci pembuka pintu-pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang hari ini enggan untuk duduk di majelis ilmu, mereka sibuk dengan hiruk-pikuk dunia, mereka dibutakan dengan kilau-kilaunya dunia, maka yakinlah ada hati yang terlukai, ada hati yang kusam, yang kelak nanti hati ini akan dituntut dan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beningnya ilmu itulah yang mampu membeningkan hati-hati yang kusam karena mengingat dunia dan disibukkan karena kilau-kilaunya perhiasan dunia. Maka saya teringat nasihat seorang ulama bernama Al-Imam Qurtubi rahimahullah. Ketika Imam Qurtubi rahimahullah memberikan sebuah nasihat dan motivasi kepada kita teman-teman sekalian, kata beliau, orang kalau sudah diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza aradallahu min 'abdin khairan, Allah kalau sudah menginginkan kebaikan dalam diri seseorang, ja'ala lahu fihi thalatha hisal, maka Allah akan tanamkan 3 kebaikan dalam dirinya. Jadi perkataan Imam Qurtubi ini teman-teman sekalian jadi barometer buat kita. Benarkah kita pribadi yang diinginkan kebaikan oleh Allah, atau ada pribadi yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Allah cinta dengan kita, saat Allah menginginkan kebaikan untuk kita, ternyata bukan Allah memberikan reward berupa harta, bukan juga Allah memberikan surprise berupa kedudukan yang tinggi di mata manusia. Tetapi saat Allah menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, salah satu di antara tandanya faqihan fid din, dia akan dijadikan orang yang faqih dalam urusan agama. Inilah ukuran kebaikan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ilmu dari A sampai Z. Dia paham tentang urusan dunia, dia ahli sains, dia tahu tentang ilmu IT, dia tahu tentang ilmu keduniaan, tapi dia jahil dalam urusan agama, maka Allah menyebutnya dengan kalimat juhala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sungguh orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk duduk di majelis semacam ini, dia faqih dalam urusan agama, teteh-teteh menuntut ilmu, kakang-kakang menuntut ilmu, ilmu tersebut diresapi dan dirasakan dalam hatinya, kemudian berbuah manis lewat akhlak-akhlak yang baik, santun tutur katanya, lembut senyumannya. Inilah yang menjadikan ilmu itu barakah. Makanya wajar jika Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat pertanyaan plus jawaban. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Adakah sama orang yang sering duduk di majelis ilmu dengan orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu? Adakah sama orang yang mengerti ilmu dengan orang yang jahil? Maka jawabannya pasti kompak, tidak akan pernah sama.
Maka ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala saat kita diberikan kesempatan duduk untuk bertafaqquh fiddin. Bahkan seorang ulama tabi'in bernama Urwah bin Zubair, kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan dalam hidup seseorang kecuali dia masuk di usia senja, dia tidak paham urusan agama. Kalau teteh di usia sekarang masih bingung kentut di dalam air itu batal atau tidak puasanya, itu menunjukkan bahwa ilmunya tidak berkembang dari dia kecil sampai dewasa. Kalau di antara kakang-kakang masih meragukan tentang hukum puasa seperti apa, banyak di antara pertanyaan-pertanyaan dasar misalkan, ini menunjukkan bahwa kita tidak berkembang ilmunya. Padahal Urwah bin Zubair mengatakan tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan dalam diri seseorang, usianya senja, usianya bertambah, tua renta, tapi dia tidak paham urusan agama. Sedih. Anda teringat ada seorang ulama yang dia bertaubat gara-gara kejahilan dia dalam urusan sholat sunnah. Ulama ini, Masya Allah, Imam Az-Zahabi atau salah satu seorang ulama dari Spanyol, lupa. Di mana beliau, Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama ini pernah satu ketika karena dia dididik di istana, dididik dengan manja, dididik dengan fasilitas yang ada. Satu ketika dia ba'da salat zuhur, kalau salat zuhur, dia tidak menunaikan salat ba'diyah. Sehingga anak-anak kecil itu mencemooh, udah tua tapi nggak ngerti keutamaan salat ba'diyah. Akhirnya terdengar sama dia. Dia balas dendam. Ketika tiba waktu asar, ba'da salat asar, dia pun langsung berdiri tegap untuk menunaikan salat ba'diyah. Kembali anak-anak pun tertawakan. Lucu ya, tua bangka tapi nggak ngerti. Masa ada ba'da salat asar, ada salat ba'diyah katanya. Barulah kemudian dia mengunci di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, dia muhasabah diri. Ya Allah, setua ini saya tidak mengerti hukum tentang salat sunnah. Sedewasa ini masih teteh-teteh belum paham tentang haid, tentang nifas, tentang fardu ain sebagai seorang perempuan. Tidak mengerti kewajibannya ketika menjelma menjadi seorang istri. Makanya wajar dalam hidupnya sering terusik dan acak-acakan karena tidak didahului dengan kata ilmu. Ada suami nggak berilmu, istrinya nggak berilmu, nggak balance, nggak imbang, ribu. Istrinya alimah, dia orang yang berilmu, suaminya nggak paham urusan agama, ribu. Tapi kalau semuanya dibangun di pondasi keilmuan, insya Allah pahit ketir dalam kehidupan semuanya berpahala. Semuanya berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqihan fiddin, difahamkan kita dalam urusan agama, masih ringan langkah kakinya di majelis ilmu, itu satu tanda kebaikan, bahwa kita masih diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zahidan fid dunya. Imam Qurtubi mengatakan kalau orang sudah diberikan salah satu akhlak bernama zuhud dalam urusan-urusan dunia. Zuhud bukan tentang kata miskin, zuhud bukan tentang cumpang-camping, zuhud bukan tidak memiliki apa-apa, dan zuhud sekali lagi bukan mengajari kita untuk membenci dunia totalitas. Tapi orang yang zuhud, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarku ma la yanfa'ul akhirah, pribadi yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratnya. Ketika dia buka lemari, gamisnya ada 7, manfaat dia buat akhiratnya. Jamnya punya 9, misalkan, manfaat dia punya akhiratnya. Tapi kalau jam tangan yang banyak dia sedekahkan, baju gamis yang banyak dia pun berbagi, mobil yang mewah dia gunakan untuk kajian, untuk ke tempat-tempat yang baik, maka tidak masalah. Karena nasr mubasirina fil jannah, 10 orang yang disegerakan masuk surga, mereka orang-orang yang kita katakan bangsawan, tapi mereka tidak pernah mencintai dunia, sebab dunia bagi mereka sesuatu yang hanya ada berada di genggaman tangan, tidak lebih dari itu semuanya. Bagaimana menjadi pribadi yang banyak orang sekarang hold to be wise, kenapa bagaimana menjadi orang kaya, tapi lupa setelah kaya bisakah dia menggunakan hartanya? Karena sejatinya kita kalah dengan tawakalnya janin yang ada di dalam perut ibunya. Pernahkah kita perhatikan bagaimana janin di dalam perut ibunya makan dan minum? Bukankah Allah yang memberikan makan? Haidnya berhenti, berubah menjadi konsumsi makanan, menjadi air asinnya ketika nanti sudah melahirkan. Masya Allah. Kemudian apa yang dimakan oleh ibunya mengalir menuju perut sang cabang bayi yang ada di dalam perutnya. Padahal tangannya tak bisa menggapai, kakinya tidak bisa berlari, tubuhnya tidak bisa diajak keluar untuk ikhtiar mencari materi. Tapi Allah cukupkan. Masa iya perkara dunia kita masih risaukan, sedang tangan kita masih bisa menggapai, kaki kita masih bisa berjalan, dan tubuh kita masih bisa digerakkan. Tapi kegalauan hidup kita itu tidak jauh-jauh dari seputar dunia. Padahal Rasul mengajarkan satu amalan berdasarkan 2 cinta. Amalan apa itu?
izhad fid dunya yuhibbukan nas, wazhad fima 'indan nas yuhibbuka Allah. Kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudkan hidup di dunia, Allah pasti mencintai. Wazhad fima 'indan nas, dan zuhudlah apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai. Adakah orang yang jatuh cinta dengan orang yang parlente, perhiasannya banyak, mobilnya mewah, sombongnya luar biasa? Belum apa-apa udah bertemu kodimah, bukan saya sombong ya. Apa Promax ini sebenarnya saya beli nggak sengaja. Kaplan aja sama istri. Berbeng istri bilang suruh kaplan, ya beli aja 2. Kok soft banget ya, nggak hard gitu alirannya, lembut banget, tapi sombong. Masya Allah. Kita aja nggak suka. Tapi yang pribadi-pribadi yang hartanya banyak tapi memberikan manfaat buat banyak manusia, langkah kakinya itu teduh, ketika dipandang itu menunjukkan, ketika bergaul itu menyenangkan. Bukan pribadi-pribadi yang hari ini punten, baik di akun TikTok, aplikasi WhatsApp, Instagram, orang berbondong-bondong memamerkan kekayaannya. Aku punya berangkas tapi nggak cukup uangnya, senang burungnya. Aku punya ini, Masya Allah dengan, ya Allah, ya Rabb. Padahal lucu, hanya orang yang abnormal yang memamerkan bangkai di hadapan manusia. Bukankah dunia tidak lebih hina daripada bangkai kata Rasulullah? Jadi lucu kalau ada orang yang memamerkan kekayaan seperti orang yang memamerkan bangkai. Jangan pernah sedih ada tetes air mata saat dunia tidak kita miliki. Karena sejatinya dunia hanya nilainya 1 tetes dibandingkan nikmat akhirat yang luasnya seperti luas samudra. Masya Allah. Makanya orang yang zuhud di dalam Al-Quran, orang yang tidak lebay ketika dia memiliki dunia, dan orang yang tidak putus asa saat dunia tidak ada genggaman tangannya. Biasa-biasa wae. Biasa-biasa aja. Ketika dia memiliki dunia, bukan tempat dia untuk memamerkan. Ketika dia pun tidak memiliki dunia, bukan tempat untuk mengeluh. Kadang-kadang kita kebalik ya. Kalau nggak punya uang atau nggak punya dunia itu terlihat jelas dan tergambar di raut wajahnya. Akhwat itu beda. Kalau di akhir bulan itu keceriaannya tuh, kumaironya tuh hilang. Bukan kemerah-merahan, kehitam-hitaman yang keluar. Dikit ngobrol sama teman ngeluh, dikit ngobrol sama teman ngeluh. Sama di antara ikhwannya juga banyak. Kalau akhir bulan itu menunjukkan kemiskinan dan kefakirannya itu, Insya Allah gitu. Padahal kita punya zat yang maha kaya, yang orang Afrika tulis di lapaknya, wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut miskin sedangkan aku adalah hamba dari Rabb yang maha kaya? Karena betul gitu dengan mereka yang menyemangati dirinya tentang kekayaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tipsnya bukan tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan kemudian kita bahagia, tapi tipsnya pilihlah, cerdaslah memilih yang bermanfaat untuk akhirat. Itu orang-orang yang zuhud. Jadi nggak sih dia, anak ketika baca salah satu bukunya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, salah satu di antara pintu setan bisa masuk ke dalam hati kita adalah berlebih-lebihan dalam menghiasi diri dan rumahnya. Kenapa teman-teman lihat rumah yang isinya Gucci, mewah, klasik harganya? Itu apa Gucci bisa mendatangkan syafaat gitu? Nggak ada kan? Atau orang yang menyombongkan mobilnya, mobil sportnya dari mulai 1M sampai MMM gitu kan? Masya Allah. Nah, ketika orang sudah takdir baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk rumahnya, Masya Allah, lihat kadang-kadang bingung sendiri. Rumah didesain sesulit mungkin, ngabisin waktu, ngabisin uang. Bukankah tujuan rumah itu cuma ya kalau kehujanan nggak sampai bocor, kalau kepanasan nggak kepanasan, dibuat senyaman aja. Ada penilai seni ke sana, waduh, bukan urusan orang mukmin, terlalu memakan waktu dan berlebihan. Bagaimana kita lihat hari ini seorang akhwat yang tujuan utamanya memakai baju ada yang menutupi aurat, tapi hari ini desain, model, kiblat bagi mereka. Makanya tidak jarang banyak akhwat di antara akhwat yang Masya Allah memakai cadar, tapi Masya Allah motifnya itu luar biasa. Rumbai-rumbai, kayak bunga mawar merekah, mewangi. Wajar jika para kumbang-kumbang berdatangan. Dan tujuan awal nutupin akhirat itu supaya meredam pandangan. Ini bos, udah pakai cadar, kuakannya kuning semua, minggir-minggir ke got, jatuh kan repot. Insya Allah. Makanya dipakai dengan warna yang meredam supaya tidak jadi perhatian. Itu fungsinya. Jadi kalau hari ini, Masya Allah, kita masih menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang tidak ada maknanya di sisi Allah, kita akan termakan waktu. Habis kita, sia-sia. Dan boleh jadi pintu itulah yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati kita dan menguasai hati kita sehingga ketika Allah uji kita, kemudian lemahlah kita. Yang ketiga, kata Imam Qurtubi rahimahullah, salah satu di antara
tanda kebaikan yang Allah tancapkan di dalam hati seorang hamba ketika dia diberikan kemampuan mampu melihat aibnya sendiri. Bahagia orang yang paling mengerti kekurangannya sendiri. Karena orang yang biasanya mengerti tentang kekurangannya sendiri itu orang-orang pilihan. Tapi kalau untuk menilai kekurangan orang lain, jangan tanya. Dari A sampai Z dia bisa absen satu-satu. Si fulan apa kekurangannya? Ini. Kalau kekurangan itu, aku nggak ada kekurangan. I'm perfect katanya. Aku sempurna. Masya Allah. Nah kalau ada pribadi yang sulit melihat dan menengok kekurangan dalam dirinya sendiri, sabar-sabar, itu tanda bahwa dia sudah berpenyakit. Kalau orang sudah tidak bisa meraba dan melihat kapan imannya naik, kapan imannya turun, dia tidak melihat kekurangan di dalam dirinya, dia merasa sempurna, itu sudah pribadi yang mewarisi warisan iblis. Karena iblis selalu mewariskan satu kalimat dengan kalimat, saya lebih baik daripada orang lain. Hati-hati. Ini kesalahan yang fatal. Orang kalau sudah duduk di majelis seperti ini, datangnya di belakang Allah Subhanahu wa taala, ujiannya bukan tentang zina. Ujiannya bukan tentang minum khamr. Ujiannya bukan tentang membunuh. Tetapi ujian atau dosa yang dilakukan oleh orang yang duduk seperti kita hari ini adalah ujian dengan datang dengan kalimat-kalimat yang lembut dari iblis seraya mengatakan, kamu udah lebih soleh dibandingkan yang lain. Kamu udah lebih rajin. Kamu udah lebih faqih. Kamu udah lebih hebat. Nah kalimat ini yang banyak menenggelamkan kita, yang sehingga pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang rugi kalau kita menuruti bisikan bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Lihatlah, menjadi pribadi orang yang pandai melihat aib dan kekurangannya sendiri. Orang yang tahu aibnya, dia tidak gegabah untuk berbicara tentang orang lain. Mau ngomongin orang lain, kata Sulaiman, dia mikir, saya aja tidak lebih baik daripada dia. Tapi kalau orang yang buta matanya untuk melihat aib dan kekurangannya sendiri, kalau disuruh ngomong atau menjadi komentar atau jadi netizen, waduh, masya Allah, dari A sampai Z dia pandai untuk mengurai kesalahan orang lain. Ini bukan masalah. Tapi kalau pribadi yang hatinya terjaga, masya Allah, dia tidak bisa melihat kekurangan orang lain karena dalam hatinya sudah diselimuti dan diliputi kalimat tawaddu. Orang tawaddu kata Hasan Basri apa? Ciri-cirinya ketika dia keluar dari rumah, dia tetap saudara mukmin dan mukminahnya, hanya satu kata, hanya satu kalimat yang keluar daripada hatinya. Antum lebih baik daripada saya. Seperti itu. Dia jumpai orang yang di bawah umur dia selalu menanamkan kata sayang. Sebab dosa orang ini lebih sedikit dibandingkan sayang, usianya sudah tua. Kalau lihat orang yang lebih tua, ta'zim, hormat. Sebab di usia yang senja ini amal soleh lebih banyak dibandingkan saya. Kalau pribadi lahir sifat seperti ini, masya Allah, tatapannya itu teduh. Bukan tatapan orang yang menghakimi, bukan tatapan orang yang memvonis, bukan tatapan orang yang menjatuhkan, tetapi tatapan sayang dari seorang mukmin ke mukmin yang lainnya. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, satu di antara keberkahan ilmu bisa dilihat dari bertambah tidaknya dia kasih sayangnya kepada saudara mukminnya. Kalau sama orang mukmin dia melihat sayang, cinta, ketika ada kesalahan jutaan uzur dia hadirkan, ribuan uzur dia hadirkan, sudah satu, itu tanda bahwa ilmunya berkah. Tapi kalau dulu bermajlis dari satu majlis ke majlis yang lain, dari ustaz ke ustaz yang lain, min syekh dari syekh satu ke syekh yang lain, tapi bertambah ujub dirinya, maka sejatinya bukan ilmu yang sedang dia gapai, tapi kesombongannya yang akan membawakan kecelakaan dalam dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman yang dibawa Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur di sore hari ini kita masih bisa duduk-duduk di majelis ilmu di taman surga, yang semoga dengan nyamannya kita berada di sini menunjukkan begitu semangat dan nyamannya kita nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan hitungan hari ya, hitungan jam mungkin ya, hitungan hari, satu hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang sangat agung bernama Syahrul Ramadan. Namun banyak di antara kita yang sibuk malah menyiapkan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika tamu ini datang. Sebagaimana seorang tamu datang, kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Kita sediakan sajian-sajian yang istimewa, kita sediakan tempat juga yang istimewa, waktu yang istimewa, semuanya yang istimewa. Karena kita tahu memuliakan tamu bagian daripada cerminan pribadi yang mukmin. Masalahnya banyak di antara kita beraneka ragam ketika menyambut datang bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Setidaknya kata para alim ulama, manusia itu terbagi menjadi 3 ketika datang bulan Ramadan. 1,
orang yang benci ketika datang Ramadan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Orang ini adalah orang yang benci dengan ketaatan. Ramadan bagi mereka seperti sijen, seperti penjara yang merengkuh semua kebebasannya. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Bahkan di antara ikhwan dan akhwat ada yang berpikiran, ya Ramadan, kenapa teteh nggak bisa pacaran Ustaz? Emang di bulan saya boleh pacaran? Kan lucu. Sekali lagi saya tekankan, nggak ada yang namanya pacaran syar'i. Pacaran halal tidak halal itu yang membedakan sebelum atau sesudah akad nikah. Antum riba, akadnya seperti apa? Tetap dia riba, tetap dia konvensional, nggak ada syar'i-syar'inya. Mau antum buka dengan kalimat, kita sudah pacaran berduaan di sini, Bismillah. Kita buka dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah tenang. Udah tengah-tengah pacaran, sibuk, baru kemudian mengatakan, fikum soal, ada pertanyaan? Soal nggak ada. Terus sudah selesai beres-beres mau pulang, terus kita bilang, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis gitu. Nggak ada. Banyak orang yang menjadikan syahrul Ramadan adalah penjara buat dia. Dia nggak bisa bebas untuk mengekspresikan hawa nafsunya. Orang-orang semacam ini yang apabila datang Ramadan lahir kebencian untuk menyambut bulan Ramadan, satu, itu menunjukkan hatinya sakit. Hati, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati kata beliau ibarat jasad. Jasad, misalkan saya sakit gigi misalkan, apakah bisa menikmati konsumsi makanan seperti keripik pisang, makan makanan kering yang gurih? Nggak bisa. Menyakitkan ketika dipaksakan. Sama ketika orang hatinya sakit, ketika datang ibadah, datang keutamaan dalam ibadah, dia bukan merasa nikmat, tapi dia merasa sakit. Makanya kalau hati kita sudah tidak bisa merasakan nikmat syariat Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti ada sakit dalam hati kita. Apapun itu bentuk syariatnya, apapun bentuk itu, dari mulai yang ringan sampai yang berat. Karena syariat itu sekali lagi bukan makanan di meja prasmanan. Kalau makanan di meja prasmanan, menurut laki-laki, poligami, ambil ya. Jihad, jangan, berat. Ahwat pun sama, hijab nambah saya cantik, saya ambil. Tapi kalau saya di poligami, saya nggak mau. Enggak, syariat bukan pilihan. Syariat adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan statement dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Totalitas. Kalau semua ketaatan diawali dengan kesenangan hati, banyak orang yang tidak akan memulai dirinya dengan ketaatan. Karena tidak sedikit orang yang melakukan ketaatan berawal dari keterpaksaan. Betul? Orang yang nggak biasa sholat subuh, dibayar sholat subuh, marah. Tapi kalau orang yang sudah menikmati sholat subuh, jangankan perlu dibangunkan, nggak dibangunkan pun dia sudah bangun sendiri. Orang yang sudah terbiasa siam, puasa Senin Kamis, nggak perlu dialarm, apalagi menyembuhkan diri. Kadang-kadang penyakitnya orang yang rajin puasa itu dikit-dikit pengen ditanya. Ini yang repot nih, puasanya si enteng. Tapi kalau sudah menjawab pertanyaan itu, dia puasa, dia berangkat ke kantor, pengen banget ditanya. Akhi makan, dia pengen apaan? Akhi siam, sombong banget gitu ya. Puasanya sih sehari itu mudah, tapi ketika pengen ditanya ini, makanya ketika dia dicuekin gak ada yang nanya, hatinya tuh rusak. Ya kenapa gak ada yang nanya aku puasa ya katanya gitu. Padahal aku ingin memamerkan nih. Hati-hati teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama besar itu mengawali duduk di majlis karena niatnya nggak lurus. Banyak ada ulama yang datang majlis ilmu pun gara-gara di majlis ilmu itu ada makanan. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini makanan? Ada. Tapi kalau di sini udah lurus semua insya Allah. Nggak mungkin pengajian ke Arga Baja, Ar-Rahman gara-gara kroket gitu kan? Nggak keren amat ingat. Ada masya Allah. Orang-orang yang datang ke majlis ilmu awalnya karena di situ dihidangkan makanan. Karena mereka para sahabat, para salaf begitu kelaparan. Tapi setelah duduk menikmati, enjoy, baru dia berkata, ternyata hidangan rugi yang lebih utama daripada hidangan makanan. Subhanallah. Orang yang hari ini tidak terbiasa menggunakan jilbab berkata, sok, antum paksa pakai jilbab. Apa kira-kira komentarnya? Panas, gerah, harudang, jangan diulang 2 kali. Harudang cukup sekali aja. Harudang, nggak enak, nggak nyaman, itu komentarnya. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa menggunakan hijab, saya katakan copot di hadapan saya. Bahkan antum rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankan jilbab tersebut. Masya Allah, berarti nikmat atau tidak nikmatnya syariat terletak pada ini, pada hati kita dalam menyikapinya.
Jika hati kita memang sehat, apapun bentuk syarat dan ketentuan Allah, pasti nikmat. Loh, Allah saja berbicara tentang kata jihad di dalam Al-Quran, ditutup dengan kalimat apa? Kutiba alaikumul qitalu wa kurhun lakum. Benci. Siapa yang mau dengan anak istri pas lagi sayang-sayangnya? Siapa yang mau mengorbankan hartanya? Siapa yang mengorbankan jiwanya? Kurhun lakum. Tapi ingat, di ujung ayat tersebut Allah berikan apa? Wa asa an takrahu syai'an khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masya Allah. Tapi ditutup dengan kalimat boleh jadi apa yang kamu anggap benci menyakitkan perasaan saya itu bertabrakan. Perasaan saya itu nggak nyaman. Perasaan itu bukan ukuran. Andai kata semuanya diukur dengan perasaan, maka Islam nggak ada benar-benarnya. Aku nggak nyaman karena itu perasaan aku. Kayak inget sama siapa ya? Masya Allah. Hati-hati orang-orang yang menjadikan perasaannya. Saya yakin, betul. Perasaan itu Allah ciptakan bukan menjadi alasan untuk menolak syariat. Tapi perasaan itu Allah hadirkan agar kita bisa menikmati syariat itu tersebut. Biar kita bisa menikmati gitu. Seperti akal. Allah jadikan akal bukan untuk menjadikan Tuhan. Jika semua tidak masuk akal, kemudian kita ingkari. Bukan. Adanya akal menunjukkan adanya kebesaran Allah. Adanya akal diciptakan oleh Allah sebagai wasilah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi ukuran semua yang tidak masuk akal berarti bertentangan dengan kebenaran. Termasuk perasaan. Maka cara menikmati perasaan tersebut dengan menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan nikmat. Sebab seni menciptakan kebahagiaan kalau dia sudah mengatakan ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kalau dia sudah mengatakan kami dengar, kami taat, seperti sahabat, seperti sahabiah, dia berdarah, dia tersakiti, tapi ingat, senyuman mengembang di wajahnya tidak akan pernah bisa tertutupi. Karena surganya bukan ada di fisiknya, surganya bukan ada di propertinya, tapi surganya sudah tercipta di dalam badannya. Makanya ada syair Arab bilang katakan, "Akhi anta hurrun wara'a as-sujud, akhi anta hurrun bitilkal qulub." Ujungnya lihat, "Idza kunta billahi musta'sima, famadha yajurruka kaydul 'abid." Masya Allah. Engkau tetap bebas meskipun engkau berada di jeruji besi penjara. Engkau akan bebas meskipun di tengah-tengah tekanan para penguasa. Engkau akan bebas. Catatannya satu. Bukankah Imam Nawawi di penjara? Bukankah Hasan al-Basri yang dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf? Masya Allah. Bukankah para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi waktunya? Malam dia gunakan qiyamul lail, siang digunakan untuk berjihad. Sebagian waktu sibuk di penjara. Tapi kenapa mereka masih bisa bahagia? Kapan istri-istri Nabi camping di tepi pantai, menikmati derasnya air terjun, tamasya? Nggak ada. Karena mereka tahu tempat mengistirahatkan hati bukan di tempat-tempat kebahagiaan di dunia, tapi tempat kebahagiaan sejati ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek hidup di dunia, begitulah dunia. Makanya dunia tidak diciptakan oleh Allah untuk bersenang-senang. Dunia Allah ciptakan untuk apa? Untuk menghukum kita, orang-orang yang selalu mendzalimi dirinya sendiri. Bukankah Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga, ditempatkan di tempat yang dari barat bernama surga? Bukankah Iblis laknatullah alaihi ditempatkan di surga, dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga kemana? Ke dunia. Makanya konyol ada orang menjadikan dunia tempat dia untuk mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan. Bukan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, mata yajidu Abdul Rahah?" "Ya Syekh, kapan seorang hamba itu dapat beristirahat?" "Ya Syekh, hina yalqa ahadu qadamaihi fil jannah." Kalau di antara kakinya itu sudah menginjak di surga Allah, disitulah dia bisa beristirahat. Air mata tidak lagi bisa mengalir, luka tidak bisa lagi menganga, darah tidak lagi bisa mengulur. Di sana ada tempat nikmat dari satu nikmat ke nikmat lain. Kenapa Allah hadirkan ujian dan rasa sakit dalam hidup ini? Kenapa? Agar Allah tahu bahwa kita tidak betah dan tinggal di dunia ini. Allah sudah uji, Allah sudah datangkan rasa sakit, ada air mata, kita masih nyaman hidup di dunia. Dengan apa? Takut mati, takut berpisah dengan orang yang dicintai. Padahal perlahan Allah mendidik kita agar tidak terlalu cinta dengan dunia ini. Makanya Allah hadirkan ujian, Allah hadirkan rasa sakit. Tapi berhusnuzonlah,
Tidak ada kata ujian yang menghancurkan. Karena ujian sejatinya diuji, diberikan hanya untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menginginkan kesulitan dalam hidup kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan. Yang susah itu adalah hati kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri yang menciptakan kesusahan, kita sendiri yang menciptakan kesedihan, kita sendiri yang menciptakan luka. Allah tidak menginginkan rasa sakit dalam diri kita. Berapa kali Allah katakan la tahzan dalam Al-Quran? Karena Allah tidak menginginkan kita bersedih. Allah mencintai kita akhi dan ukhti lebih daripada orang tua kandung yang mencintai anaknya. Hasan Al-Basri mengatakan, andai kata nanti di pengadilan Allah hakimnya diganti dengan orang tuaku, maka aku lebih mencintai di hatinya Allah daripada di hatinya oleh orang tuaku. Karena Allah lebih sayang sama aku daripada orang tuaku menyayangi aku. Subhanallah. Tapi tidak sedikit di antara kita yang suuzon sama Allah. Allah, kenapa Allah saya jadikan seperti ini? Kenapa Allah saya diuji seperti ini? Emang kita punya hak untuk memilih ujian? Enggak ada. Andai kata ujian di sekolah kita bisa menentukan soalnya, mudah betul kita melewatinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Taubah kalau tidak salah. Kita kalau katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah sudah beli kita dengan apa? Dengan luasnya surga. Dengan apa tebusannya? Jiwa dan harta kita. Jika barang ini saya beli dari seorang sahabat, terserah saya, mau saya banting, mau saya pakai untuk minum. Sadarkah kita bahwa kita sudah dibeli oleh Allah? Bukankah kita semua milik Allah? Terserah Allah uji kita dengan ujian seperti apa. Kenapa di antara kita kok malah menguji Allah dengan kalimat, ya Allah, kenapa saya uji seperti ini? Kenapa enggak dia? Kenapa enggak orang lain? Tidak mungkin Allah datangkan kalimat-kalimat seperti itu kepada kita. Melainkan Allah tahu betul bahwa kita bisa melawan itu. Apakah Allah berpesan di dalam Al-Quran hidup kamu baik-baik saja? Tidak. Allah berpesan di dalam Al-Quran kalimatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan hidupmu baik-baik saja. Bahagia itu tidak harus selalu. Dan derita itu tidak harus terus-menerus. Pasti ada ujungnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada siang, ada malam. Ada saat yang kita tersenyum, namun ada saat yang kita menangis. Biar kita bisa menghargai setiap tetes air mata yang mengalir. Biar kita juga bisa menghargai setiap senti senyuman yang kita hadirkan dalam ngaji ini. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika orang menyambut datangnya Ramadan dengan hati yang benci, dia tidak menerima ketentuan Allah, merasa syahwatnya terpenjara, itu sudah menjadi tanda bahwa hatinya memiliki rasa sakit. Kalau sudah seperti ini, maka cepat-cepat harus diobati. Cuma cara mengobatinya berbeda dengan mengobati penyakit jasad. Kalau dokter sudah mendiagnosa, wah ini hatinya sakit, dikasih obat, dikasih resep, salah satu di antaranya dia harus istirahat. Dan mengistirahatkan hati bukan di tempat pariwisata. Mengistirahatkan hati ada di sini, di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di majlis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah di antara teman-teman sekalian yang sudah lama tidak merasakan kebahagiaan? Adakah di antara teman-teman yang sudah mulai menghadiri rasa kecewa dalam hidupnya? Sholat sudah Ustaz, puasa sudah, doa juga tidak ketinggalan. Tapi kok kata bahagia itu kayak mustahil didapatkan Ustaz? Simak, ini tipsnya. Istirahatlah sejenak. Hidup ini terlalu berat jika semuanya ditimbang dengan hati kita. Hati kita ini terlalu kotor memikirkan dunia, sibuk memastikan kebahagiaan yang belum tentu kita miliki. Maka saatnya beristirahat. Di mana kita beristirahat? Di taman surga, kata Rasulullah SAW. Idza marartum bi riyadil jannah, jika engkau melewati taman-taman surga, singgahlah di dalamnya. Qila wa man riyadil jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu adalah majalisul ilmu, majalisul dzikr, majlis di mana menyebut nama Allah di dalamnya. Istirahat di sini. Istirahat di sini. Beda. Orang yang memiliki ilmu, orang yang sering rajin datang ke majlis ilmu akan berbeda cara menyikapi masalah. Ujian kita pasti akan ada, masalah pasti kita miliki, cuma cara menyikapinya yang beda. Cara menyikapinya yang berbeda. Karena dia paham betul, mau besar masalah hidupnya itu seperti gunung Uhud, dia mampu melapangkan dadanya itu seluas hamparan bumi.
Nggak masalah. Andai kata masalah tersebut sebesar kapal feri yang ada di Merak, maaf kata dia, saya punya dada selapang samudra yang tidak ada artinya jika ada kapal feri datang menjumpai saya. Di sini. Maka kalau orang sudah hadir di majelis ilmu, kenapa hatinya tenang, kenapa jiwanya tenang? Karena nutrisi hatinya terpenuhi. Kita sibuk memastikan, apalagi nanti datang bulan Ramadan, ini sibuk nih. Ada yang sudah beli sirup, gitu, pertanda datangnya Ramadan dengan menghiasi sirup beberapa warna di dapur. Nggak afdal ketika diminum sama teman atau sanak famili, jangan belum lihat sama tetangga katanya. Hati-hati. Kita sibuk menyiapkan logistik untuk Ramadan, tapi kita lupa diri untuk menyiapkan ria kita ini. Makanya saya katakan, siap atau tidak siapnya seorang laki-laki atau seorang perempuan berjuang, berumah tangga, bisa dilihat dari seberapa dekat dia dengan Allah. Kalau masih mau berumah tangga, cara melihat dewasanya ada masalah ngadunya sama orang tua, berarti dia masih anak kecil. Kalau ada masalah ngadunya sama teman, curhatnya sama teman, berarti dia masih bocah. Kalau ada masalah dia unggah di satu sosial medianya, Masya Allah, dia masih sangat-sangat belia. Tapi kalau dia didatangkan masalah, dia langsung ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia adukan sama Allah, berarti dia sudah dewasa. Dia sudah dewasa. Cara menyikapinya. Lihat perempuan muslim hari ini, dia tuh udah rajin banget. Ya. Lihat ketika dia datangi masalah, kemana dia akan pergi? Kalau tiba-tiba, kubur nih, belum dewasa. Apa kuat banget dia gitu. Ngerasa inget, lepaskan kawan, terlalu berat di kampung kenapa udah lepaskan. Kalau dikit-dikit ada masalah, ingin meninggalkan tempat, dia malah kalimat-kalimat ya apa namanya kufur. Masya Allah, kalimat-kalimat kufur, ya berarti belum dewasa. Tapi kalau dia ada problem yang diingat langsung Allah, nih perempuan model kayak gini atau laki-laki kayak gini, ini menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Karena dia sudah kenal dengan Rabbnya siapa. Datang. Begitu harus mengajarkan. Ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, dia mengangkat tangannya, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik, fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Dia doa istikharah. Dia doa minta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah dewasa itu. Makanya kenapa majelis ilmu pilihan terbaik, rating nomor pertama ketika kita hatinya sakit, buru-buru datang ke majelis ilmu. Ini waktu terbaik. Yang kedua, tempat beristirahatkan hati, bukan di tepi pantai sambil menikmati kopi, menatap matahari, digolongkan sebagai kaum senja seperti orang Majusi. Orang Majusi kan nyembahnya matahari kan, nyembahnya api gitu, sama itu. Orang anak-anak senja itu yang berkibar seperti orang Majusi. Mani kopi, menatap di senja di sore hari, tulis puisi, mati, kan nggak enakan. Insyaallah. Tapi lihat, salah satu di antara tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati, duduklah, ziarahlah kepada atau dengan orang-orang yang saleh. Futur, datang kepada orang yang bisa memberikan motivasi akhirat. Dan datang kepada orang yang obsesi akhirat kuat. Antum futur, nongkrongnya di tingkat selatan. Di camping, mancing, camping, nggak akan selesai masalahnya. Antum camping strike, mancing gitu, oh baru pulang, ngeliat istri monyong, ada masalah lagi. Antum naik gunung sampai di puncak tinggi Himalaya, di sana problemnya belum selesai, pulang, waduh, lebih berat mendaki gunung yang ada di rumah yang kokoh. Masya Allah. Antum mau pergi ke negeri New Zealand yang disebut dengan negeri yang paling tenang, nggak terima, bising lagi, ribut lagi. Maka datanglah kepada orang-orang saleh, ziarahnya. Belum kita ada orang saleh itu teguh pandangannya. Aku bisa melihat orang-orang yang dekat dengan Allah, tangisannya hanya mengingat akhirat. Dia tidak mau menangis hal-hal receh berkaitan dengan dunia. Masya Allah, ketika kita baru duduk saja, melihat wajahnya udah teguh. Apa? Masalah apa? Masalah ilmu ustaz, masalah ilmu ustazah, kan ini. Oh, betul. Dulu itu masalah yang lebih besar daripada masalah itu. Selesai. Tapi kalau kita datang, tahu jodoh, tinggal nikah, datangnya yang pernah tinggal nikah. Antum bernostalgia dengan rasa sakit. Antum datangnya sama orang yang sudah nikah. Maka orang yang sudah nikah akan mentertawakan rasa, kata ibu. Syukurin, cocok kata orang sudah. Tapi datang dengan orang yang bisa memberi nasihat. Kalau nasihat begini kan indah. Aku
sudah tinggal, padahal aku sudah mengorbankan dan berjuang seperti itu. Nah, antum orang baik, dia juga orang yang baik. Tapi mungkin keberadaan antum berdua dengan masih jadi kebaikan. Allah sudah persiapkan perempuan terbaik buat antum. Benar 40 malah di soal. Terhibur aja kan, biar nggak terlalu galau kan gitu. Ya sengaja kan terhibur gitu kan. Tapi kalau datangnya kepada orang yang lagi sakit juga hatinya curhat, wah dinambah. Itu kenapa? Tinggal nikah gitu. Kenapa? Nangis bareng-bareng. Kalau udah masuk. Oh kok gini banget sih sama kita ya? Kita buat grup ini laki-laki yang ditinggal nikah. Aduh gila. Jadi kecil. Tapi kalau baru dengan orang-orang soleh, baru lihat tatapan wajahnya saja, misi hidupnya, kerdil. Karena jujur kalau lagi putus, Anda sering muter-muter video yang berkaitan dengan orang yang berjuangnya itu lebih berat lagi. Anda perbandingkan. Saya masih problemnya seputar rumah, seputar makan, seputar dakwah. Ini orang berkorban sudah berkaitan dengan nyawa. Maka rasanya tidak ada harganya air mata yang mengalir ini, tidak ada harganya. Maka kalau sudah demikian, insya Allah kita akan mengecil karena ada orang yang tidak seberuntung kita. Kalau ada masalah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa datang kepada orang-orang saleh? Ini menjadi hujah salah satu di antara keutamaan hadis qatilul mi'ah. Pernah dengar kan ada riwayat orang bunuh 99 orang, kemudian dia minta nasihat seorang rahib, kemudian rahib mengatakan, tidak ada ampunan buat kamu, dibunuh jadi 100 orang. Apa kata para alim ulama? Kenapa ahlul ilmi ditanya mengisyaratkan agar dia hijrah ke tempat yang lebih baik? Sebab pengaruh orang soleh itu membawa kebaikan. Bak seperti penjual minyak wangi. Kalau antum nggak mampu beli, antum nggak mampu menjadi soleh seperti beliau, minimal kita mendapatkan keberkahan orang soleh. Seenggaknya kita dikenang namanya dan mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu Allah dari Al-Quran menyebutkan. Masya Allah. Yang ketiga, tempat mengistirahatkan hati yang terbaik adalah di mana tempat tersebut kita bisa melihat banyak orang yang meninggal dunia. Antum galau datang ke rumah sakit tuh, rumah sakit Banten sana tuh yang COVID banyak tuh. Antum tatap gitu orang-orang yang meninggal dunia, kita tatap. Kayaknya masalah kita kecil dibandingkan masalah dia orang. Begitulah yang dilakukan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu ketika galau, futur, dan hidupnya, maka dia mencari orang yang sakaratul maut. Dia talqinkan, dia tatap wajahnya, belikan air matanya, kecil masalah yang dia hadapi dibandingkan orang yang menghadapi sakaratul mautnya. Masya Allah. Ya, saya punya masalah, punya problem, tapi tidak sebesar orang ini. Mungkin di dalam malam ruh dia sedang kebingungan. Mungkin dia akan mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan di alam kubur, mendapat siksa kubur atau mendapat azab kubur. Dan itu sebenarnya masalah kita yang sesungguhnya. Masalah-masalah kita hidup di dunia. Terus saya katakan, sakit itu tidak pernah mengenal kata abadi. Sakit tidak pernah mengenal kata abadi. Karena sakit-sakit hidup ini akan dibatasi dengan kematian yang pasti menjumpai kita. Kalau bahagia Allah datangkan di surga nanti, itu keabadian yang tidak pernah lekang oleh waktu. Maka orang yang cerdas mengutamakan kebahagiaan yang hakiki daripada tenggelam dalam sakit dalam kehidupan. Nah, Anda sedang menasihatkan kita. Dan kita mengejar kebahagiaan yang hakiki. Karena bahagia tidak harus selalu, dan rasa sakit tidak harus terus menerus. Semuanya ada kata henti. Maka para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat orang yang sakaratul maut, talqinkan begitu beratnya, sampai Nabi pun merasakan beratnya sakaratul maut, ringan rasanya semua ujian kita ini, ringan, dan tidak ada yang disombongkan dalam kehidupan. Yang terakhir, kata Al-Imam Al-Qayyim ketika mengisyaratkan hati, istirahatkanlah hati ma'al Qur'an, bersama Al-Qur'an. Hari ini teman-teman yang belum bisa menikmati membaca Al-Qur'an, berarti ada hatinya yang bermasalah. Makanya wajar jika hari ini kita berbicara tentang Al-Quran, tetapi sedikit di antara kita yang dekat-dekat dengan Al-Quran. Kapan terakhir memegang Al-Quran? Tahun Ramadan tahun lalu? Atau iya, masalah ada usaha mah? Atau tahun yang lalu lagi katanya? Lebih parah lagi berarti. Kapan terakhir memegang Al-Quran? Kapan? Tahun lalu bukan? Pantesan Al-Quran ini masih bagus, masih rapi, tertata di atas lemari, masih bungkusan lagi. Allah, luar biasa menjaga Al-Qurannya ya. Bukan begitu menjaga Al-Quran.
Dijaga Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dimasukkan ke dalam dada kita melalui bacaan, hafalan, renungan, tadabbur. Bukan mentang-mentang saya hamil Al-Quran, Ustaz. Saya itu penjaga Al-Quran. Bukan zuhur. Nah, tidak pernah disentuh, disemprot dengan minyak wangi, kecolok, kepret begitu. Nah, bukan, ini salah paham tentang menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran, renungkan satu demi satu, dibaca ayatnya, direnungkan apa pesan-pesan. Karena membaca Al-Quran itulah waktu Allah berbicara dengan kita. Kalau kita berbicara dengan Allah, waktunya ketika sholat. Kita berbicara, kita sedang berbicara kepada Allah. Tapi kalau Allah sedang berbicara kepada kita, pesan-pesan Allah adalah ketika kita sedang membaca Al-Quran. Bagaimana Allah menginginkan kita kebahagiaan baca buka Al-Quran. Begitulah Rasulullah menghibur dirinya ketika beliau hijrah ke Taif, dilempari oleh bebatuan oleh anak-anak sampai bercucur darah di antara kakinya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau pun membaca Al-Quran. Masya Allah. Beliau ini baca Al-Quran sedikit-sedikit. Masya Allah. Kalau baca Al-Quran itu kita paham, insya Allah. Terkadang kita tersenyum, terkadang pula kita akan menangis. Karena kita paham artinya. Kita paham artinya. Bagaimana seorang hamba yang dibacakan ayat Al-Quran menggambarkan kondisi penghuni neraka. Ketika misalkan petikan dalam surah As-Sajdah misalkan. Ketika Allah berbicara, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا. Walau tara idul mujrimun, orang-orang di neraka itu ketika melihat orang-orang masuk surga, derajatnya tinggi-tinggi, menginginkan mereka. Bahkan ketika dalam surah Al-Imran ketika Allah berbicara badallahum juludan ghairaha, orang-orang dimasukkan ke dalam neraka itu dibakar, kulitnya gosong, diganti dengan kulit yang baru. Konon menurut pakar medis, organ tubuh yang paling merasakan sakit adalah kulit. Makanya dibakar, sempurna lagi, dibakar lagi, hangus lagi, badallahum juludan ghairaha, dibakar, diganti lagi kulit baru, dibakar sampai gosong, terus begitu. Jika kita merenungkan pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, rasanya kehidupan kita itu akan baik-baik saja meskipun ada air mata yang menggenangi hidup kita ini. Karena mapnya, petanya Allah sertakan hidupnya bernama Al-Quran. Maka kalau hari ini masih jauh dengan Al-Quran, yuk tidak ada kata selamat belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Alam bisawab. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, mukadimahnya kepanjangan katanya. Karena kita berbicara tentang masalah adab yang utama, sebenarnya anak ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menelusuri nikmatnya lautan adabnya para ulama. Kita tahu para alim ulama itu memiliki adab yang luar biasa. Karena al-adab qabla ilmi itu adalah satu kepastian. Karena saat ilmu tidak dibingkai dengan adab, maka yang ada hanyalah kemudaratan yang akan diberikan kepada orang lain. Adab yang paling utama bukan tentang kedudukannya, bukan tentang orang tuanya, bukan tentang temannya, tapi adab yang paling utama saat seorang hamba mengetahui kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adab yang paling utama. Adab Allah, adab kepada Allah adalah adab yang paling utama. Adab paling penting ketika seorang hamba beradab kepada Allah, satu, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadahi Allah, jangan duakan Allah dengan sesuatu apapun. Tak pantas rasanya ada sesuatu yang bersanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pantas. Dan salah satu amalan yang mampu menghadirkan seperti itu disebut dengan amalan al-ikhlas. Ikhlas. Ibadah ikhlas teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, al-ikhlas, kata yang sangat mudah diucapkan, namun ternyata berat untuk diaplikasikan. Karena belajar orang menjadi ikhlas bukan orang yang belajar hafalan, tapi belajar ikhlas itu penuh dengan tempaan. Ada orang dihina, dia marah. Katanya kurang ajar betul, dia nggak punya sopan santun, masa saya dihina? Dia kurang adabnya. Maaf Pak, bukan dia kurang adabnya, tapi kita belum ikhlas menerima cercaan dan celaan manusia. Karena kita terlalu gila terhadap kehormatan.
Orang menghina kita marah, itu sebabnya bukan karena buruk akhlaknya dia, tapi kita yang salah, sebab kita gila hormat. Karena kita nggak gila hormat seperti Nabi tulusnya. Nabi itu biasa-biasa aja. Bisa nggak diantara kita kalau dihina kata-kata binatang, tapi kita bisa menyikapinya dengan teduh dan tenang? Untuk anjing kamu, maaf saya mah bukan anjing, saya mah manusia. Kalau anjing mah gugup atau berbulu, saya mah enggak. Bisa nggak kita kayak gitu? Monyet doang, atau monyet mau diragu, nah saya mah bukan monyet, ganteng gini masa dibilang monyet? Kalau bisa menghadirkan sifat seperti itu, Allahu Akbar, luar biasa. Ya, kalau bisa seperti itu, nomornya. Kalau bisa seperti itu, berarti kita merupakan pribadi yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu kita kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang mulia? Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pribadi yang sangat lembut hatinya, ikhlas tulus amalannya. Jadi kalau kita melihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bisa baik sama orang, padahal orang tersebut belum tentu baik sama dia. Kalau kita baik sama orang, mesti syaratnya kita kenal sama dia. Yang kedua, dia pernah melakukan kebaikan buat kita. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, setulus selembut hatinya, dia mampu menghadirkan kebaikan, padahal orang tersebut belum pernah melakukan kebaikan kepada beliau. Bahkan itu disebut dengan As-Siddiq, orang yang mengimani, membenarkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditanya siapa yang sudah menjenguk orang sakit, beliau orang. Sudah sedekah, beliau orang. Semua kebaikan diawali dengan beliau. Padahal andai kata ada orang yang secara amalan zahir lebih banyak dibandingkan beliau, ada sahabat yang mampu mengalahkan amalan zahirnya. Ada sahabat yang protes sama Nabi, ya Rasulullah, aku ingin menghatamkan Al-Quran marrah, satu hari satu kali. Masya Allah. Saya ingin sholat, saya ingin puasa sepanjang hari. Para Tuhan, baik-baik siang Nabi Dawud. Baik-baik saya paling cepat menghatamkan Al-Quran tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kenapa para alim ulama ada yang menghatamkan Al-Quran sehari berapa kali, ada 2 kali? Kayak misalkan Imam Syafi'i, karena beliau paham dan beliau pun mengerti serta sudah hafal. Nah kalau kita misalkan kita kayak gini hatamin Al-Quran di bawah 3 hari, yakin bacaan Al-Qurannya kacau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal kitabu innal ladzina langsung. Karena ada kasusnya di santri baca Al-Quran, saya tengok awal lembar kanan, kok baru sejenak saya berpaling sudah di lembar kiri. Ternyata baca Al-Qurannya kayak baca apa? Kayak baca koran. Jadi dibuka-buka aja, dilihatin. A'udzubillahnya doang yang ketahuan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam. Dapat gambaran bukan seperti itu. Ya, tuntunan dan kewajiban kita membaca Al-Quran dengan tartil, memperhatikan ahkam-ahkamnya, tahkim dan tajwidnya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran karena targetnya cepat hafal tadi, jadi paket ekspres gitu. Ya, titik terjauh, soalnya mau titik terjauh langsung. Alhamdulillah ya, bukan demikian. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, semangat seperti Abu Bakar As-Siddiq yang begitu lembut hatinya penuh keikhlasan. Sudah dunia pernah mengatakan orang yang kalau melakukan ibadah untuk manusia itu syirik, namanya syirkul asghar. Orang meninggalkan ibadah karena manusia juga riya. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Maksudnya kalau kita datang sholat, wah aku pengen di saf paling depan nih, biar orang lain lihat aku, itu udah syirkul asghar, itu udah riya. Atau dia mau sholat di depan, aku nggak mau sholat di depan lah, takut dikira sombong, di belakang aja biar digelari tawadhu, itu juga sudah riya. Terus yang selamat kayak gimana Ustaz? Yang selamat mau antum di depan atau kita di depan, kita di belakang, alasannya bukan karena manusia. Kalau di depan memang karena kita tibanya awalan, kalau di belakang karena kita ketinggalan. Beres. Dan amalan semacam ini sulit. Orang alim ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang paling patut dijaga kecuali hati. Karena hati itu berubah luar biasa. Kita bangun komunitas dari awal ikhlas. Komunitas tersebut menjelma, followersnya banyak, viewersnya banyak, terus akhirnya dikejar eksistensi. Bukan lagi keikhlasan, tapi diakui oleh lisan manusia. Repot loh. Masih ingat kita, Dr. Edward Corney ketika beliau membawakan satu hadis yang panjang di buku Kaifa Tatlubul Ilm, beliau mengutip sebuah hadis yang menurut anak pribadi hadis ini
Jadi tamparan keras buat kita semua. Bagaimana tidak? Dalam hadis ini teman-teman sekalian, ada 3 inna awwalan nas yuqda yaumil qiyamah, ada 3 golongan yang nanti akan dihisab pertama-tama di Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah panggil hamilul Quran. Orang-orang yang menjaga Al-Quran, dia baca, dia hafalkan Al-Quran, ditanya sama Allah, ditunjukkan sama Allah, ini syafaat yang akan didapatkan, kebaikan, memberikan mahkota kepada orang tuanya, ditunjukkan semuanya. Allah tanya, ini transaksi Allah dengan hamba tersebut, dia nggak ambil tabiha. Apa yang kamu amalkan untuk mendapatkan semua nikmat dan indah surga ini? Al-Quran, saya baca Al-Quran siang dan malam saya, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzdzabta, musnah. Kau baca Al-Quran agar kau digelari kori. Kau baca Al-Quran agar kau disanjung oleh banyak orang. Maka orang tersebut dilemparkan di panasnya api neraka hingga tersungkur wajahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, orang-orang yang memiliki harta, mendonasikan hartanya, diberikan gelar sebagai dermawan, muhsinin. Ditanya ini kebaikan-kebaikannya. Ketika ditanya apa amalan kamu, saya sudah sedekah, ya Allah. Bohong. Kau sedekah agar kau dipanggil orang baik, orang hebat, dermawan. Orang ini pun dilemparkan di panasnya api neraka. Yang kedua, mujahid, bukan tentang uang yang dikorbankan, bukan tentang harta yang diberikan, bukan tentang keringat, tapi tentang jiwa dan raganya dia sudah korban. Dia sudah mengalah terhunus pedang, dia sudah terluka di medan pertempuran, nyawa dan ruhnya, jasadnya sudah terpisah meninggalkan dunia. Allah perlihatkan, dia akan mendapatkan cantiknya 72 bidadari. Dia akan mampu memberikan syafaat kepada sanak familinya. Dia akan dimasukkan ke sebuah burung di mana burung tersebut akan terbang melilingi indahnya surga. Allah tampakkan semua kebaikan. Allah tanya sama dia, apa yang kamu sudah lakukan? Itu ya Allah, saya sudah mati syahid karenamu ya Allah. Allah katakan, kau berjihad, kau masak medan pertempuran, kau angkat pedang, kau naiki kuda, bukan untuk dikatakan orang yang berjihad. Engkau ingin disanjung, kau pemberani. Sajarah, engkau pasukan hebat, engkau keren. Allah lemparkan mujahid tersebut di panas api neraka. Jika amalan jika amalan sehebat menghafal Quran, sedekah akan menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Saat kata ikhlas tidak ada dalam hati kita. Masih di antara kita bangga baru hadir seminggu sekali kajian? Masih di antara kita bangga merasa lebih baik pada buka Al-Quran ketika ingat doa? Masihkah kita merasa bangga yang auratnya buka tutup tergantung kepentingan? Masihkah kita bangga yang misalnya ketika keluar dari majelis ilmu lebih banyak menyakitkan daripada membahagiakan? Satu pun tidak ada kata kita boleh sombong di hadapan Allah. Karena sesungguhnya sifat ikhlas, karakter mukhlisin adalah pribadi yang begitu teduh. Dia tidak akan pernah terbang karena pujian dan sanjungan manusia. Jadi dia pun tidak pernah hancur, jatuh, tersungkur karena cacian manusia. Dia akan senantiasa stabil terbang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya akan tetap kokoh menapaki jalan-jalan ujian tersebut. Karena jalan dakwah bukan jalan seperti karpet merah. Ketika seorang berjalan di catwalk, dia berjalan sanjung, penuh taburan bunga, ditepuk tangan, dibanggakan. Jalan dakwah adalah jalan penuh duri. Jalan orang-orang yang menapaki sunnah, menapaki dakwah adalah jalan-jalan yang penuh duri. Jangan kaget kalau ada cacian yang datang. Karena generasi terbaik yang memiliki karakter dalam surah Al-Maidah, apa kata Allah? Wala yakhafuna lawmata laim. Dia pribadi yang tidak pernah takut dengan celaan manusia. Persiapkan hati, persiapkan jiwa ini. Jika datang satu saat nanti ada celaan muka yang datang, kita berurusan kepada Allah. Allah sedang mencintai kita. Makanya Allah uji kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik poin dan kata kuncinya pada kajian sore hari ini, adab yang paling penting adalah adab kita kepada Allah. Dan di antara sekian adab kita kepada Allah adalah dengan senantiasa menghadirkan kata ikhlas dalam setiap amalan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah yang menjadikan dia berubah bertahan di tengah himpitan batu. Ikhlaslah yang menjadikan Sumayyah perempuan pertama yang meneteskan darahnya di medan jihad di Allah Subhanahu wa taala karena kalimat tauhid dirobek dari kemaluan hingga perutnya. Ikhlaslah yang menjadikan keluarga Ammar bin Yasir digantung dan disalib. Ikhlaslah yang menjadikan istri-istri Nabi bertahan di pangkuan Nabi meskipun ujian berat, kekurangan harta.
Ikhlaslah yang menjadikan para sahabat setia di dalam mendampingi Rasulullah SAW hingga titik darah hadis. Ikhlaslah yang menjadikan seorang pejuang hari ini ketika dia baik tidak dipuji, ketika dia buruk dicaci maki. Ikhlaslah yang menjadikan mereka berbakti. Maka jika hari ini kita sering rapuh, sering galau, sering terjatuh, bukan karena siapa-siapa, karena salahnya kita menggantungkan harapan kepada manusia, padahal kita tahu manusia sumber kekecewaan bagi kita. Tapi kita menggantungkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Bukan karena Rasul mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah, kalau kamu berharap sama Allah, kalau kamu mohon perlindungan kepada Allah, Allah zat yang tidak pernah mengecewakan kita, zat yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita datang dengan ribuan kekecewaan, Allah diberi jutaan keyakinan buat kita. Kita hiakan ya Allah, Allah masih bukakan pintu maafnya seluas langit dan bumi hingga kita meninggal dunia nanti. Kurang apa Allah sama kita, seperti dan akhir. Kurang apa? Kalau ada orang tua mencintai kita, orang tua kita tidak akan pernah lebih bisa mencintai seperti Allah mencintai kita. Namun kita sering mengaitkan harapan kita kepada manusia, dikecewakan sedikit, marahnya luar biasa. Tapi kita sepanjang hari mengecewakan Allah, kita biasa-biasa aja. Maka para kuat memulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tadabburi surah Al-Duha. Ketika Allah menghibur Rasulullah, ketika putus harapan 6 bulan Rasulullah tidak didatangi Allah, tidak didatangi malaikat Jibril, putus wahyu, galau luar biasa. Adakah orang yang lebih galau ketika dia mencintai sesuatu tersebut tidak mencintai dia? Kita cinta sama seorang akhwat, kita cinta sama seorang ikhwan, tidak berbalas cinta, kecewa luar biasa, sakit. Tidak sedikit di antara ikhwan yang aku ingin mengakhiri hidup ini. Tidak sedikit di antara aku ingin bunuh diri. Nabi pun merasa sakit ketika cintanya tidak terbalas selama 6 bulan. Allah mendiamkan Rasulullah SAW, tidak turun wahyu. Sampai Ummu Jamil, istrinya siapa? Abu Lahab, dia katakan, Allah ninggalin kamu, Allah ngecewain kamu, Allah tidak peduli sama kamu. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibantah di ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha. Bukankah orang yang putus asa adalah orang yang menutupi matanya dari indahnya mentari pagi? Tidak sedikit orang berharap bisa melihat matahari pagi. Kalau di dalam matahari pagi ada harapan dan kehidupan agar kita lebih baik lagi. Wallahi saja, di mana waktu malam, waktu digunakan orang-orang yang putus asa untuk mengeluh, untuk mencaci maki takdir Allah sudah takdirkan buat dia. Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Terus menghakimi Allah. Larut malam, tidur di tengah malam, pagi hari dia masih tenggelam dalam kesedihan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan, Allah tidak memberhenti kepada Allah Subhanahu. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Coba, kamu kita yuk fokus ke akhirat. Bukan akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia ini. Nikmatnya dunia tidak akan pernah bisa mengalahkan nikmat akhirat. Andai kata ada titik, itulah dunia. Andai kata ada luas samudra, itulah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil urusan dunia kalau kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan dalam surah ini untuk memperhatikan anak yatim. Kita diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang minta-minta. Karena sejatinya masalah kita, ada orang yang tidak lebih beruntung dibandingkan kita. Kita galau, kita hidup putus cinta. Untung, ada orang yang meminta-minta, bingung makan apa hari ini. Ada anak yatim yang bingung untuk mengabdi kepada siapa, kita masih memiliki orang tua. Ada anak yatim yang masih kebingungan tangan siapa yang dia cium, tubuh siapa yang dia peluk. Masya Allah, kita masih lengkap, kita ngeluh terus. Akhirnya maka kita tertutupi dengan keluhan dan syukur kita. Seluas Allah memberikan nikmat, kita nggak peduli dengan nikmat tersebut. Akhirnya siapa yang menciptakan kesedihan itu? Kita sendiri. Siapa yang menciptakan kegayaan dalam hidup ini? Kita sendiri. Siapa yang memfonis bahwa kita tidak mampu? Kita sendiri. Allah tidak pernah satupun dalam kata Al-Quran mengatakan kamu nggak bisa, kamu pasti gugur. Enggak. Allah menanamkan kalimat optimis di dalam Al-Quran. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kamu tetap hamba. Kata Allah. Apa dalilnya? Lihat ketika Allah berdialog dengan Rasulullah SAW. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hamba yang melampaui batas. Zinahnya sudah tidak terhitung. Khamar yang masuk ke dalam tubuhnya sudah tidak terhitung. Durhakanya sama orang tua tidak bisa dihitung. Ibadah dia. Dia tetap diaku sama Allah, hamba-hamba kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asaan kita dengan rahmat Allah. Kita boleh kecewa sama hamba Allah. Kita boleh benci sama hamba Allah. Tapi satu pun kita tidak boleh kecewa dengan Allah karena Allah Zat Maha Baik. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Bukankah Allah yang mengampuni semua jenis dosa? Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Zat yang mengampuni penuh dengan kasih sayang. Kurang apa? Kecilkah kita jika Allah ada di samping kita? Maka jika hari ini teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering dihadirkan keputusasaan dalam hidup ini, yakinlah lemahnya hati itu karena maksiat yang kita lakukan. Rasulullah tidak meminta ketika diuji oleh Allah, jauhkan ujian ini, hilangkan. Rasul dan para anbiya serta Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, malah mereka mengatakan, ya Allah, jadikanlah kita minas sabirin. Berbuat yang sabar. Sebab pemetik pahala di dalam ujian itu jauh lebih nikmat dan lebih banyak ketika kita lolos ujian tersebut dengan mengatakan singkirkan. Tapi minta kepada Allah dikuatkan agar melewati tahap demi tahapnya. Semakin kita menjadi dewasa, semakin kita kuat dan kita bisa melihat ke belakang seraya mengatakan, Masya Allah, aku baik-baik saja Allah. Aku baik-baik saja. Anak sehat kata Allah. Maka parikwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tinggal hitungan hari. Insya Allah ya mutulaka kita datang bulan Ramadan. Allahumma balik ke Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Mungkin ini kajian terakhir di bulan Sya'ban. Tapi insya Allah mungkin panitia nanti akan mengadakan event-event tertentu mungkin untuk meramaikan bulan Ramadan. Karena jangan sampai Ramadan dijadikan sebagai syahrul lebaran. Ya, sebagai bulan untuk bersantai-santai, tidak bersantai ria. Perang Badar, Fathul Makkah, memukul pasukan Tartar, perang salib hampir semuanya terjadi di bulan Ramadan. Karena kaum muslimin tidak menjadikan Ramadan untuk berleha-leha, tapi Ramadanlah waktu terbaik untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi alumni Ramadan, madrasah Ramadan ini, madrasah yang mampu mendidik dan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kalau tafadhol masykuran.